Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di English Learning Class. Nah, sekarang kita akan mempelajari grammar di dalam bahasa Inggris, yang mana salah satu judulnya adalah Simple Present Continuous Tense. Nah, Simple Present Continuous Tense ini adalah salah satu tenses di dalam kita membuat kalimat bahasa Inggris yang formal. Nah, apa yang dikatakan dengan simple present continuous ini dan bagaimana caranya kita membuatnya di dalam sebuah kalimat? Nah, yuk simak videonya berikut ini. Present continuous tense ini adalah pembuatan kalimat di dalam bahasa Inggris di mana kalimatnya itu kita buat untuk menjelaskan atau menceritakan kejadian yang sedang berlangsung atau sedang terjadi saat ini, hari ini. Misalnya, kamu yang sedang menonton video ini, berarti apa yang sedang kamu lakukan sekarang adalah kamu sedang menonton video di YouTube. Nah, jadi begitu. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, bagaimana cara kita membuatnya di dalam kalimat? Ada 3 pola yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita membuat kalimat secara formal menggunakan present continuous tense ini. Yang pertama ada pola bentuk positif, bentuk negatif, dan ada yang dinamakan bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk pola positifnya sendiri kita menambahkan yang namanya subjek, terus to be, terus ditambah verb ing, ditambah dengan objek, terus ditambah dengan adverb. Nah, ini sebelumnya saya pastikan dulu Anda sudah mengetahui tentang subjek, to be, verb yang ditambah ing, objek, dan adverb. Apa saja yang dikatakan subjek, apa-apa saja yang subjek itu, dan apa saja to be-nya, apa saja verb ing, dan bagaimana menentukan objek dan adverb-nya, keterangan. Nah, untuk to be-nya sendiri pada penggunaan present continuous tense ini dia menggunakan yang namanya to be, is, am, dan are. Nah, ini 3 ini to be-nya. Nah, kalau untuk subjeknya sendiri, subjek itu contohnya I, you, we, they, she, he, it, atau nama orang atau nama benda, Andi, dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan subjek is, am, are ini sesuai dengan jenis subjek yang kita masukkan. Kalau misalnya subjeknya I, maka kita menggunakan to be-nya am. Jika kita menggunakan you, we, they, kita menggunakan to be are. Namun jika kita menggunakan subjek she, he, it, dan Andi atau nama satu orang, kita menggunakan to be-nya is. Nah, ini adalah kata yang diperuntukkan sebagai subjek. Orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, dan orang ketiga tunggal atau orang ketiga jamak. Nah, bagaimana cara kita membuat pola bentuk negatif? Nah, kalau untuk bentuk negatif itu subjek ditambah to be tambah not tambah verb ing ditambah objek lalu ditambah adverb. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya, nah sini apa perbedaan antara positif dengan negatif, yaitu adanya penambahan not pada bagian negatifnya. Kalau bagian interrogatif atau kalimat tanya, maka yang didahulukan adalah to be ditambah subjek ditambah verb ing ditambah objek lalu ditambah adverb dan ditambah tanda tanya. Jangan lupa.
Nah, kalau misalnya kita contohkan pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti ini. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, kalau untuk kalimat negatifnya berarti saya tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kalau untuk kalimat interrogatifnya, apakah kamu belajar bahasa Inggris sekarang? Nah, jadi itu 3 pola ini harus bisa kita pahami terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita membuat pola ini agar kalimat yang kita bikin itu sesuai dengan tingkat standar dari bahasa Inggris itu sendiri. Nah, kita contohkan ke dalam sebuah kalimat. Example. Yang bentuk positifnya terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan contoh yang kita bikin barusan, kita langsung saja masukkan ke dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Misalnya, subjeknya kita menggunakan kata kita, we, menggunakan to be. Apa to be-nya? Are. Terus verb-nya kita sedang belajar, studying, berarti penambahan ing. Nah, ini pola bentuk verb penambahan ing. Nah, kalau verbnya sendiri studi atau study ini doang, dan terus kita tambahkan dengan ing, jadi studying. Terus ditambahkan objek English sekarang, adverbnya keterangan waktu, right now. Nah, bacanya we are studying English right now, berarti kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, kalau kita rubah ke bentuk negatif, berarti bahasa Indonesianya kita tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, kita sesuaikan dengan pola, kita mengikuti pola aja. Yang pertama yaitu ada subjek dari bentuk positif kita ambil, terus ada yang namanya to be-nya are, ditambah dengan not atau disingkat aren't. We are not atau disingkat dengan we aren't. Terus bentuk verb lagi, studying, objek English, kemudian right now. Nah, ini bentuk negatifnya, kita tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. We aren't studying English right now. Kita tidak belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, untuk bentuk kalimat tanyanya sendiri, kita gunakan pola apa yang lebih diutamakan atau yang lebih didahulukan, yaitu to be, berarti to be-nya are, subjeknya we, terus verb-nya studying, kemudian English right now. Are we studying English right now? Apakah kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Nah, ini artinya apakah kita sedang. Kata sedang itu adalah kata yang menggambarkan pola present continuous tense. Jika kita menggunakan to be-nya are, berarti semua kejadian di sini itu sedang terjadi atau sedang berlangsung. Nah, untuk menjawabnya berarti apakah kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Yes. Kalau jawabannya yes, we are. Kalau no, we aren't atau no, we are not. Nah, begitu juga dengan singkatan yang is. Jika kita menggunakan to be-nya is, maka kalau bentuk negatifnya kan menjadi is not, maka bisa kita singkat menjadi isn't. Nah, inilah contoh bentuk present continuous dalam penggunaan bahasa Inggris, dalam pembuatan kalimat bahasa Inggris. Bentuk positifnya kalau di bahasa Indonesia kan
kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Bahasa Inggrisnya we are studying English right now. Kalau bentuk negatifnya, kita tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Maka penulisannya we aren't studying English right now. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya, apakah kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Berarti pembuatan kalimatnya are we studying English right now? Nah, jadi begitu. Cukup simpel bukan? Untuk membuat pola present continuous ini di dalam bahasa Inggris. Nah, kita contohkan satu lagi. Misalnya kita menggunakan subjek she. Dia perempuan, she. Dia perempuan sedang mencuci piring atau mencuci baju hari ini. Dia perempuan sedang mencuci baju hari ini. Yuk kita bikinkan bentuk positifnya. She itu menggunakan to be apa? To be-nya adalah is. Yes, she menggunakan to be is. She is washing. Verb 1-nya ditambahin washing. Untuk objeknya pakaian clothes. Hari ini today. Adverb. Nah, ini adalah subjek, ini to be, ini verb ing, ini objek, dan ini adverb. Nah, ini bentuk positifnya. Dia sedang mencuci pakaian hari ini. She is washing clothes today. Hari ini. Nah, kalau bentuk negatifnya berarti dia tidak sedang mencuci pakaian hari ini. She, kita tinggal menambahkan not aja di sebelah to be-nya. She is not atau she isn't. Nah, ini. Is not itu bisa disingkat dengan isn't. She isn't washing clothes today. Nah, dia tidak sedang mencuci pakaian hari ini. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya sendiri, kita bikin apa yang diutamakan, apa yang didahulukan terlebih dahulu yaitu to be-nya. To be-nya yaitu is. Is, terus subject. Is she, terus verb ing, washing clothes today. Nah, ini adalah bentuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya. Apakah dia perempuan sedang mencuci pakaian hari ini? Nah, jawabannya kalau misalnya ya, yes, she is. Kalau no, no, she is not atau she isn't. Nah, cukup mudah bukan dan cukup simpel bukan untuk membuat kalimat di dalam bahasa Inggris menggunakan present continuous tense ini. Nah, kita bisa memakainya dalam komunikasi kita sehari-hari. Di saat kita membuat kalimat menggunakan present tense continuous ini, kita bisa menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi dan sedang berlangsung pada diri kita sendiri. Misalnya kita sedang memakai baju, we are wearing a clothes, atau I am wearing a shoes, kita sedang memakai sepatu, atau misalnya kita sedang mandi. Nah, ini kita bisa menggunakan kalimat menggunakan present tense continuous ini untuk menyampaikan hal-hal yang sedang terjadi pada kita dalam bahasa Inggris. Nah, cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih dan see you next time. Bye-bye.